Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Abang Xiao Wutian yang pada saat ini berhadapan dengan pemimpin dari alam Dewa Darah. Lalu Kaisar Dewa Darah pada saat ini memandang ke arah Xiao Wutian dengan ekspresi yang tidak dipenuhi dengan ketakutan. Hal itu dikarenakan Kaisar Dewa Darah telah mengetahui dari mata-mata yang telah menyampaikan bahwa Xiao Wutian pada saat ini sedang terluka. Kaisar Dewa Darah pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Wutian bahwa jika dirinya berada di masa kejayaannya pada saat ini, Kaisar Dewa Darah memang pada saat ini bukanlah tandingannya. Namun dengan kondisi Xiao Wutian yang pada saat ini terluka, bahkan jika Kaisar Dewa Darah hanyalah seorang dogat tahap awal bintang 1, namun pada saat ini Xiao Wutian benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya. Oleh karena itu pada saat ini hari ini juga malapetaka benar-benar akan segera menghancurkan benua Dodi. Setelah selesai berbicara pada saat ini Kaisar Dewa Darah pun segera meregangkan lehernya. Jubah di tubuhnya segera dibuka dan pada saat ini sepasang baju besi dewa berwarna darah perlahan muncul. Ini adalah baju besi Dewa Darah teratas yang berasal dari alam Dewa Darah. Armor ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat dan terlebih lagi jika seseorang benar-benar telah mempraktikkan metode rahasia unik dari alam Dewa Darah, dan jika dirinya mengenakan baju besi ini untuk bertarung maka kekuatannya sendiri mungkin akan memiliki efek peningkatan yang sangat kuat. Pada akhirnya Kaisar Dewa Darah pun segera bertanya kepada Xiao Wutian apakah dirinya pada saat ini siap. Kaisar Dewa Darah pada saat ini akan segera mengambil tindakan semua ini. Begitu selesai berbicara pada saat ini tubuhnya bergetar dan sumber origin dewa di tubuhnya perlahan juga melonjak. Energi ini menimbulkan gelombang yang sangat besar di lautan kehampaan. Semua orang yang hadir pada saat ini benar-benar merasakan kengerian setelah merasakan gelombang ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Wutian juga pada saat ini masih berdiri dengan tangan di belakang, wajahnya masih tetap tenang sebelum akhirnya aura kuat dan ganas di tubuhnya juga tiba-tiba meledak, dirinya langsung melangkah keras dengan telapak kakinya dan origin dewa yang kuat juga menyembur keluar, energi yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar menjadi lautan ki yang kuat dan besar setelah Xiao Wutian melesat. Ini adalah kekuatan mengerikan dari seorang dogat, mereka dapat sepenuhnya memadatkan sumber energinya sendiri menjadi aura yang tidak terlihat. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat yang benar-benar tidak akan dapat ditandingi oleh kekuatan seorang Dosian. Pada saat ini di kejauhan dua lautan origin dewa pada saat ini saling berhadapan, kedua dogat pada akhirnya sama-sama saling berbenturan. Kedua energi yang sama-sama gilanya di seluruh langit pada saat ini benar-benar bentrok, terlihat jelas bahwa kedua belah pihak pada saat ini saling menekan satu sama lain, mereka terus-menerus saling membombardir dan meledak di udara yang tinggi, lalu di tengah gelombang kejut yang dahsyat keduanya pada saat ini benar-benar saling berbenturan hingga ratusan pertukaran, pada akhirnya keduanya sama-sama mundur dan saling memandang sebelum akhirnya keduanya kembali bertempur. Semua orang pada saat ini hanya bisa menyaksikan adegan ini dengan penuh perasaan ngeri. Pertempuran antara dogat bukanlah sesuatu yang pada saat ini bisa dibayangkan oleh semua orang. Di tengah-tengah pertempuran yang telah berlangsung selama ratusan pertukaran, Kaisar Dewa Darah pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam di dalam hatinya bahwa kekuatan Xiao Wutian benar-benar sangat kuat. Selain itu bukankah berita dari mata-mata telah mengatakan bahwa Xiao Wutian ini telah terluka, namun kenapa dirinya pada saat ini benar-benar masih bisa begitu kuat? Pada akhirnya Kaisar Dewa Darah pun menggertakkan gigi sebelum akhirnya berteriak kepada semua anggota dari alam Dewa Darah, dirinya memerintahkan agar semua orang di alam Dewa Darah ikut untuk menyerang. Mereka pada saat ini harus bekerja sama untuk membuka segel penghalang besar ini terlebih dahulu. Ratusan orang yang mendengar instruksi tersebut pada saat ini seketika berteriak. Pada akhirnya semua sosok segera berdiri di udara dan semuanya meledak dengan kekuatan yang sangat mengesankan. Setidaknya pada saat ini mereka telah mencapai kekuatan hingga ke Dosian bintang 5. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang memiliki kekuatan di atas dari Dosian bintang 5, tepat ketika mereka semua hendak menyerang pada saat ini terlihat banyak bala bantuan dari benua Dodi,
Orang-orang ini dipimpin oleh Qian Lao dan pada saat ini semua orang berbaris, ada sekitar 1000 binatang ajaib juga pada saat ini segera melayang di udara. Di antara kelompok ini ada tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di benua Dodi, beberapa di antaranya juga adalah perwakilan dari masing-masing keluarga besar di benua Dodi. Pada saat ini ada Chaos Overlord dan Huo Chai Huang dari keluarga Warcraft, Zhen Bafan, Zhan Huan, Yao Tian juga pada saat ini ada di sini. Mereka pada saat ini memimpin ribuan orang untuk bekerja sama berhadapan dengan orang-orang dari alam Dewa Darah. Semua orang pada saat ini telah menerobos ke tingkat Dosian tetapi kekuatan mereka hampir semuanya di bawah kekuatan Dosian bintang 4. Dengan begitu kekuatan mereka secara keseluruhan pada saat ini benar-benar terlalu lemah. Dalam pertempuran brutal tingkat seperti ini partisipasi mereka tidak diragukan lagi hanyalah menyumbang kematian, namun Xiao Wutian pada saat ini tidak akan apapun untuk menghentikan mereka berpartisipasi dalam pertempuran. Hal itu dikarenakan meskipun mereka semua lemah pada saat ini mereka sudah memiliki keyakinan untuk bertempur. Jika mereka tidak berdiri sekarang mereka mungkin benar-benar tidak akan bisa berdiri di masa depan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan menang dan mereka akan mati mereka juga menyadari lebih baik bertempur daripada berdiam diri. Pada akhirnya banyak orang yang pada saat ini membantu benar-benar segera berhadapan dengan orang-orang dari aliansi Dosian. Dengan hampir adanya 1000 monster yang bergabung di medan perang pada saat ini situasi benar-benar sangat kacau. Pertempuran di antara Xiao Wutian dan Kaisar Dewa Darah juga pada saat ini berlangsung dengan sangat intens. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar sangat mencengangkan. Namun setelah beberapa saat pertempuran ini berlangsung perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak segera terlihat. Dalam waktu kurang dari 1 jam pada saat ini pasukan yang dipimpin oleh Qian Lao benar-benar banyak yang terbunuh dan terluka. Banyak binatang ajaib yang pada saat ini ikut bertempur juga benar-benar telah dibantai. Perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar terlihat secara signifikan. Alam Dewa Darah yang merupakan alam tingkat menengah tentu saja memiliki sumber daya yang melimpah. Hal itulah yang membuat mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan benua Dodi. Banyak pasukan yang dikirim pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan yang kuat untuk berhadapan dengan benua Dodi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Wutian juga benar-benar kewalahan berhadapan dengan Kaisar Dewa Darah. Keduanya pada saat ini sama-sama mundur dan Kaisar Dewa Darah segera tertawa terbahak-bahak. Kaisar Dewa Darah segera berkata bahwa dirinya telah memberi mereka begitu banyak waktu. Namun mereka pada saat ini masih persis sama seperti mereka saat sebelumnya. Mereka benar-benar sangat menyedihkan karena mereka pada saat ini masih terlihat begitu lemah. Sebaiknya pada saat ini Xiao Wutian mengikuti Kaisar Dewa Darah untuk pergi ke alam Dewa Darah. Mereka akan merawat luka dari Xiao Wutian dan Xiao Wutian akan mendapatkan kembali kekuatannya. Tidak perlu bagi mereka pada saat ini untuk bertempur dan lebih baik bagi mereka untuk mengalah. Mendengar hal tersebut Xiao Wutian pada saat ini menggertakkan giginya. Dirinya lanjut berkata agar pada saat ini Kaisar Dewa Darah jangan berpikir bahwa semua orang sama sepertinya. Orang-orang di benua Dodi bukanlah tipe orang yang mengkhianati alamnya sendiri. Terlebih lagi mereka juga bukan tipe orang yang akan menghancurkan alam tempat di mana mereka dilahirkan. Mendengar hal tersebut wajah dari Kaisar Dewa Darah pada saat ini menjadi semakin gelap. Pada akhirnya dirinya segera kembali bergegas menyerang ke arah Xiao Wutian dengan penuh amarah. Xiao Wutian juga pada saat ini kembali melesat ke arah Kaisar Dewa Darah dan pertempuran di antara keduanya kembali berlanjut. Kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan teknik terkuat masing-masing untuk menjatuhkan pihak lain. Sementara itu pertempuran di antara banyak prajurit pada saat ini benar-benar menjadi semakin mengkhawatirkan. Melihat hal tersebut pada saat ini Xiao Wutian pada akhirnya menggertakkan gigi dan menyadari bahwa semua orang pada saat ini sudah tidak bisa bertahan. Kaisar Dewa Darah juga pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Wutian sebaiknya pada saat ini dirinya mengalah.
Xiao Wutian pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Kaisar Dewa Darah dan segera berteriak kepada semua orang. Dirinya berkata kepada pasukannya agar mereka pada saat ini segera mundur. Biarkan Xiao Wutian pada saat ini menghadapi mereka semua seorang diri. Yang terbaik pada saat ini adalah mereka menjaga segel agar tidak diruntuhkan oleh orang-orang dari alam Dewa Darah. Mendengar hal tersebut pada saat ini Qian Lao pun sedikit tertegun sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Qian Lao menyadari tidak ada peluang menang bagi mereka dan Qian Lao pada saat ini segera memerintahkan apa yang baru saja diperintahkan oleh Xiao Wutian. Semua orang pada akhirnya dengan cepat segera mundur dan mengubah segel di tangan mereka untuk memperkuat perisai penghalang. Sementara itu orang-orang dari alam Dewa Darah pada saat ini segera mulai menghancurkan kembali segel. Di sisi lain Xiao Wutian pada saat ini menggertakkan giginya sebelum akhirnya segel di tangannya seketika berubah. Bersamaan dengan hal tersebut aura dari Xiao Wutian pada saat ini melonjak dengan gila-gilaan. Xiao Wutian pada saat ini tampaknya akan mengeluarkan kartu terkuatnya untuk berhadapan dengan mereka. Tetapi sepertinya konsekuensi dari kekuatan tersebut adalah dengan mengorbankan nyawa dari Xiao Wutian sendiri. Melihat aura dari Xiao Wutian yang pada saat ini melonjak Kaisar Dewa Darah pun sedikit terkejut. Dirinya pada akhirnya segera bergegas untuk menghentikan transformasi yang pada saat ini dibentuk oleh Xiao Wutian. Keduanya kembali terjerat satu sama lain dan pertempuran di antara keduanya kembali berlanjut. Kaisar Dewa Darah pada saat ini terus-menerus berusaha untuk menghentikan apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiao Wutian. Xiao Wutian juga pada akhirnya benar-benar tidak sanggup untuk mengeluarkan teknik yang akan dirinya tunjukkan. Pada akhir-akhirnya Xiao Wutian pada saat ini terlempar mundur dengan memuntahkan seteguk darah. Energi di dalam tubuhnya juga pada saat ini benar-benar hampir habis. Teknik yang baru saja akan dikeluarkan oleh Xiao Wutian pada saat ini benar-benar digagalkan. Sementara itu di sisi lain Kaisar Dewa Darah pada saat ini tersenyum tipis sebelum akhirnya kembali melesat ke arah Xiao Wutian. Xiao Wutian pun menggertakkan gigi dan berpikir bahwa pada saat ini dirinya benar-benar harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Xiao Wutian pada saat ini hanya bisa menahan serangan yang dilesatkan oleh Kaisar Dewa Darah. Xiao Wutian pada saat ini benar-benar menerima gempuran yang dilesatkan oleh Kaisar Dewa Darah. Pada akhirnya setelah beberapa saat Kaisar Dewa Darah pun segera melesatkan tombak berdarah miliknya. Xiao Wutian yang sudah lemah pada saat ini hanya bisa menatap ke arah tombak yang dilesatkan. Dengan kekuatan yang pada saat ini dirinya miliki benar-benar tidak mungkin bagi Xiao Wutian untuk menahan tombak tersebut. Xiao Wutian pun pada saat ini menggertakkan gigi dan memejamkan matanya sejenak. Xiao Wutian berpikir mungkinkah ini adalah akhir dari kehidupannya, begitu juga dengan benua Dodi. Pada akhirnya tombak ini pun benar-benar melesat dan ketika berjarak sekitar 1 meter di hadapan Xiao Wutian, sebuah cahaya hitam pada saat ini segera mengenai tombak dan segera merubah jalur tombak ke arah lain. Benturan keras segera terjadi dengan serangan tombak yang pada saat ini tidak mengenai Xiao Wutian. Xiao Wutian pun sedikit terkejut karena benturan ini jauh di belakang Xiao Wutian. Pada akhirnya dirinya segera membuka matanya dan melihat 3 sosok yang pada saat ini segera melayang di langit. Kaisar Dewa Darah juga pada saat ini sedikit terkejut melihat serangannya yang berhasil diblokir oleh seseorang. Dirinya juga secara alami melihat kemunculan dari 3 sosok yang pada saat ini berada di langit. 3 sosok yang ternyata dipimpin oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah sampai. Xiao Yan pun pada saat ini seketika bergumam, akhirnya Xiao Yan sampai di sini. Melihat ketiga sosok yang pada saat ini muncul, Kaisar Dewa Darah pun dengan bingung segera bertanya siapakah mereka. Lebih baik pada saat ini mereka tidak ikut campur dalam beberapa hal yang tidak seharusnya mereka campuri. Jika mereka pada saat ini bersikeras untuk ikut terjun maka mereka benar-benar akan mendapatkan permasalahan. Mendengar hal tersebut 3 sosok di dalam kehampaan pada saat ini segera berjalan perlahan. Ketiganya pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Kaisar Dewa Darah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melirik ke arah Xiao Wutian yang terluka parah.
Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit sakit di dalam hatinya melihat Xiao Wutian yang berjuang sekuat tenaga. Sementara itu Xiao Wutian juga pada saat ini segera melirik ke arah Xiao Yan. Awalnya Xiao Wutian berpikir bahwa sosok yang datang adalah Xiao Yan, tetapi setelah Xiao Wutian menyelidikinya lebih lanjut pada saat ini dirinya tidak merasakan aura unik yang dimiliki oleh Xiao Yan. Dari ketiga sosok yang hadir pada saat ini Xiao Wutian benar-benar tidak menemukan keberadaan dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kaisar Dewa Darah masih terus berbicara kepada tiga sosok yang baru saja muncul. Mendengar ocehan dari Kaisar Dewa Darah pada saat ini Xiao Yan pun segera berteriak langsung kepada Kaisar Dewa Darah. Xiao Yan berkata bahwa orang ini benar-benar sangat berisik dan dirinya benar-benar harus dibungkam. Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Dewa Darah sedikit terkejut. Dirinya pada saat sebelumnya merasakan tekanan yang kuat dari suara yang dilontarkan oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu dirinya menyadari bahwa Xiao Yan ini hanyalah seorang dosian tahap menengah bintang 9. Dirinya pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa seorang dosian tahap menengah bintang 9 saja benar-benar berani berbicara seperti itu kepada seorang dogat. Setelah selesai berbicara kekuatan yang kuat pada akhirnya segera melonjak, tekanan kuat ini segera melesat ke arah Xiao Yan dan bersamaan dengan hal tersebut, sosok Liuer yang masih terdiam pada saat ini segera bergerak dan tepat berada di hadapan Xiao Yan. Aura dari Liuer juga pada saat ini segera melonjak dan segera mengalahkan momentum yang dilesatkan oleh Kaisar Dewa Darah. Liuer yang selalu tersenyum pada saat ini tiba-tiba memiliki ekspresi yang muram. Melihat pemandangan ini Xiao Yan pun sedikit tertegun sebelum akhirnya bertanya kepada Liuer dengan suara rendah. Xiao Yan berkata bahwa ternyata senior ke-6 juga telah mencapai level dogat. Jika begitu permasalahannya mengapa senior rancang pada saat ini masih berada di level dosian? Mendengar perkataan Xiao Yan ini ke Yun pada saat ini seketika tersenyum lembut. Dirinya segera berkata kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini sedang berbicara tentang saudara laki-laki ketujuh yakni Rancang. Xiao Yan pada saat ini harus tahu bahwa saudara ke-6 hampir dipukuli sampai mati oleh saudara ketujuh. Dengan begitu apakah pada saat ini Xiao Yan masih berpikir bahwa saudara ketujuh benar-benar seorang dosian yang sederhana? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terdiam karena terkejut. Xiao Yan pada saat ini berpikir jika memang kekuatan dari Rancang merupakan dogat, apakah luka-luka Rancang pada saat sebelumnya di turnamen benar-benar dibuat secara sengaja? Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedikit bingung pada akhirnya Yun kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Yun berkata bahwa saudara ke-9 tidak perlu meragukan karakter dari saudara ke-7, faktanya ada jiwa yang sangat kuat yang tinggal di dalam tubuhnya. Yang Mulia Ratu secara khusus memberkati saudara ke-7 dengan segel yang kuat untuk menyegel jiwa ini, itulah yang pada akhirnya mengakibatkan kekuatan saudara ke-7 turun untuk sementara waktu. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan segera menekan perasaan di dalam hatinya. Sementara itu pada saat ini Liuer segera menoleh ke arah Xiao Yan dan segera mulai berbicara. Sosoknya bertanya kepada Xiao Yan apakah rencana dari saudara ke-9 atas permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kaisar Dewa Darah terlihat ketakutan setelah merasakan aura dari Liuer. Secara alami Kaisar Dewa Darah menyadari bahwa kekuatan dari Liuer pada saat ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan miliknya. Setidaknya pada saat ini sepertinya kekuatan dari Liuer ini berada di tahap akhir atau bahkan puncak dari dogat bintang 1. Pada akhirnya dirinya pun sedikit mundur sebelum akhirnya bertanya kembali siapakah mereka. Kaisar Dewa Darah pun segera memperkenalkan diri bahwa mereka adalah orang-orang dari alam Dewa Darah yang merupakan alam menengah. Jika mereka berani menyentuh orang-orang dari alam Dewa Darah maka orang-orang dari alam Dewa Darah akan mendatangi mereka. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya sedikit mundur dan sangat jelas bahwa dirinya benar-benar tak takut dan ingin melarikan diri dari sini secepat mungkin. Sementara itu Liuer pada saat ini segera menoleh dan berkata apakah itu alam Dewa Darah? Dirinya belum pernah mendengar nama alam ini.
jika dirinya menebak dengan benar sepertinya mereka benar-benar tidak menduduki peringkat tinggi di antara semua alam tingkat menengah. Setelah selesai berbicara pada saat ini satu set baju besi hitam tiba-tiba muncul di tubuh Liuer. Saat berikutnya sesosok bayangan juga pada saat ini muncul di samping Liuer. Tidak lama setelah itu sosok bayangan itu pun seketika menghilang dari udara. Setelah beberapa saat pada saat ini banyak benang emas yang seketika tersebar di angkasa. Garis tipis ini seketika menyapu langit dengan sangat cepat dan bersamaan dengan hal tersebut tubuh dari para pasukan alam Dewa Darah benar-benar dipisahkan satu persatu. Ekspresi orang-orang dari alam Dewa Darah yang tersisa pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan dalam waktu sekejap. Tidak lama setelah itu tubuh mereka juga pada saat ini seketika terbelah di tengah-tengah keterkejutan. Melihat adegan yang mengerikan ini Kaisar Dewa Darah pada akhirnya segera melesat menuju ke arah bahtera alam Dewa Darah. Namun baru saja dirinya bergerak pada saat ini dirinya segera menghentikan langkahnya. Sosoknya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan sebelum akhirnya dirinya berbalik. Pada saat ini dirinya melihat banyaknya benang emas yang sangat tipis yang benar-benar menyerang ke arahnya. Pada akhirnya di tengah-tengah ketakutannya sosoknya pada saat ini seketika berlutut ke arah Liuer. Dirinya meminta untuk diselamatkan oleh Liuer tetapi baru saja perkataannya keluar pada saat ini tubuhnya juga seketika benar-benar langsung terbelah-belah. Dalam sekejap mata pada saat ini semua orang dari alam Dewa Darah benar-benar telah habis. Mereka hanya menyisakan jiwa yang melayang-layang di kehampaan. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat tercengang dan hanya bisa mengedipkan matanya. Xiao Wutian juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dirinya lihat. Namun tidak lama setelah itu Xiao Wutian segera menoleh ke arah jiwa dari Kaisar Dewa Darah yang pada saat ini hendak melarikan diri. Xiao Wutian pun memutuskan untuk bertindak dan tidak ingin melepaskan jiwa dari Kaisar Dewa Darah. Namun baru saja dirinya bergerak pada saat ini dirinya kembali memuntahkan seteguk besar darah. Melihat hal ini Xiao Yan pun segera bergegas menghampiri Xiao Wutian. Xiao Yan segera memapah Xiao Wutian sementara Xiao Wutian pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Wutian berkata agar mereka pada saat ini jangan melepaskan jiwa dari Kaisar Dewa Darah. Melihat Xiao Wutian yang berbicara dengan gemetar Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sakit di dalam hatinya. Pada akhirnya Xiao Yan segera menoleh ke arah jiwa dari Kaisar Dewa Darah sebelum akhirnya mata Xiao Yan berkedip. Xiao Yan menggunakan cahaya penghancur dan pada saat ini seberkas cahaya segera menerangi kehampaan. Cahaya ini segera melesat dari mata Xiao Yan dan langsung menuju ke arah jiwa dari Kaisar Dewa Darah. Dalam sekejap mata cahaya ini seketika membungkus jiwa dari Kaisar Dewa Darah sebelum akhirnya jiwa tersebut pun berhasil dihancurkan. Melihat hal tersebut Xiao Wutian pada saat ini merasa lega dan menghela nafas sebelum akhirnya kembali berterima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Wutian pada saat ini masih menaruh rasa curiga dan berpikir bahwa sosok ini adalah Xiao Yan, tetapi tidak peduli seberapa kuat dirinya menganalisis pada saat ini dirinya benar-benar tidak mengenali aura dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas lega setelah berhasil menghancurkan jiwa dari Kaisar Dewa Darah. Meskipun jiwa ini telah dihancurkan tetapi Kaisar Dewa Darah pada saat ini tentu saja masih akan bisa bereinkarnasi, namun dengan jiwanya yang benar-benar dihancurkan sepenuhnya di masa mendatang dirinya benar-benar tidak akan mendapatkan kembali ingatannya seperti saat ini. Pada akhirnya pertempuran yang diawali oleh alam Dewa Darah pada saat ini benar-benar telah berakhir. Semua prajurit yang sebelumnya mundur juga pada saat ini segera melangkah maju. Mereka segera menangkupkan tangan masing-masing dan mengucapkan terima kasih dengan sangat tulus kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Wutian juga pada saat ini kembali menangkupkan tangannya dan segera berterima kasih kepada kelompok Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan segera melihat ke sekeliling. Banyak sosok yang pada saat ini dikenali Xiao Yan di antara kerumunan. Namun pada saat yang bersamaan alis Xiao Yan berkerut karena Xiao Yan tidak melihat keberadaan dari anaknya. Xiao Yan juga pada saat ini tidak melihat keberadaan dari Kailin.
Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan pikiran Xiao Yan yang sebelumnya santai pada saat ini segera berubah menjadi kacau. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menjadi khawatir dan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah mungkin sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Wutian bahwa Xiao Yan pada saat ini telah dikirim oleh seseorang untuk membantu mereka. Oleh karena itu pada saat ini mereka tidak perlu bersikap terlalu sopan karena semua ini adalah perintah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Xiao Wutian sedikit terkejut. Xiao Wutian pada akhirnya mengangkat kepalanya sebelum akhirnya menghela nafas dengan perasaan yang campur aduk. Xiao Wutian tanpa sadar bertanya apakah bocah itu pada saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Begitu suara Xiao Wutian ini terdengar Xiao Yan segera merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mata Xiao Yan tiba-tiba memerah karena melihat Xiao Wutian yang pada saat ini jatuh dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Xiao Yan mau tidak mau segera menitihkan air mata dan Xiao Yan pada saat ini segera berbalik. Perasaan yang dialami oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat campur aduk. Xiao Yan pun berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya. Xiao Yan menekan suaranya yang gemetar dan merendahkan suaranya sebanyak mungkin. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata agar mereka jangan khawatir. Bocah itu baik-baik saja sekarang oleh karena itu mereka pada saat ini harus tetap tenang. Bocah itu hanya sedang berlatih dalam pengasingan dan dirinya akan segera kembali setelah beberapa waktu. Xiao Wutian pada saat ini mengangguk dengan puas sebelum akhirnya masih terus mengucapkan terima kasih kepada kelompok Xiao Yan. Sementara itu ekspresi Xiao Yan pada saat ini masih dipenuhi dengan renungan memikirkan kedua anaknya serta Kailin. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus tahu informasi keberadaan dari mereka. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ada satu hal lagi yang ingin pria itu ketahui. Dirinya benar-benar ingin mengetahui mengenai kondisi istri dan anak-anaknya. Pada saat ini mendengar hal tersebut Xiao Wutian pada saat ini tampak tercengang sebelum akhirnya merenung sejenak. Setelah beberapa saat pada akhirnya dirinya segera menjawab bahwa permasalahan ini agak rumit. Dalam beberapa ratus tahun terakhir beberapa kelompok orang telah datang ke benua Doki. Pertama adalah klan Dewa Api Kuno yang mengambil Xiao Xiao dan Xiao Lin. Kemudian Kailin juga dibawa pergi oleh kekuatan yang misterius, tetapi meskipun begitu orang yang membawa Kailin pergi berjanji bahwa hidup dari Kailin tidak akan pernah ada dalam bahaya. Selain itu dua wanita yang berhubungan dengan bocah tersebut juga pada saat itu semuanya menghilang. Xiao Wutian mengetahui beberapa hal mengenai orang-orang dari klan Dewa Api Kuno. Tetapi dirinya benar-benar tidak memiliki informasi spesifik tentang kekuatan lain yang membawa ketiga orang yang tersisa. Mereka benar-benar sangat kuat hingga Xiao Wutian benar-benar terluka ketika berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu dirinya pada saat ini ingin Tuan menyampaikan maaf kepada bocah laki-laki tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit bergetar mendengar Xiao Wutian yang berbicara dengan tanpa daya. Tampaknya Xiao Wutian benar-benar telah mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka, tetapi pada akhirnya dengan kekuatan Xiao Wutian dirinya benar-benar tidak dapat melindungi mereka. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar berita tersebut. Jika kekuatan Xiao Wutian yang merupakan Dogat tidak bisa menghadapi mereka, dengan begitu maka kekuatan dari orang-orang ini benar-benar sangat misterius. Xiao Yan pada akhirnya memiliki spekulasi kekuatan mana saja yang sepertinya bisa melakukan hal tersebut. Xiao Yan berpikir di antara mereka yang bisa melakukannya sepertinya adalah orang-orang dari alam Dewa Dara atau Istana 10.000 Iblis. Selain itu jika kemungkinan ini meleset maka hanya ada satu kemungkinan lain yakni aliansi Dosian yang melakukan hal ini. Tiga kekuatan ini adalah tiga kekuatan yang benar-benar memiliki permusuhan dengan Xiao Yan, oleh karena itu tidak berlebihan jika Xiao Yan pada saat ini mencurigai mereka. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini membutuhkan informasi spesifik mengenai orang-orang ini, Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Wutian apakah mereka memperhatikan petunjuk yang berguna dan spesifik dari orang-orang tersebut. Xiao Wutian pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya.
Xiao Wutian lanjut berkata bahwa mereka sangat kuat dan metode yang mereka gunakan sangat bersih dan rapi, oleh karena itu mereka benar-benar tidak meninggalkan petunjuk atau kekurangan yang berharga sebagai informasi. Xiao Yan pada saat ini merasa semakin ngeri dengan kekuatan yang baru saja disebutkan oleh Xiao Wutian. Xiao Yan juga pada saat ini segera menyadari bahwa sepertinya dua orang wanita yang dimaksud oleh Xiao Wutian sepertinya adalah dokter peri kecil dan Yun Yun. Tampaknya orang-orang yang dibawa oleh kekuatan misterius ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkan hal ini, Xiao Yan juga seketika teringat kepada Xiao Qi. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar segera bertanya di manakah Xiao Qi. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, ekspresi Xiao Wutian pada saat ini seketika berubah. Xiao Wutian tertegun sejenak sebelum akhirnya dirinya pada saat ini memiliki penasaran di dalam hatinya. Dirinya benar-benar penasaran mengapa sosok ini bertanya dan mengetahui mengenai Xiao Qi. Pada akhirnya Xiao Wutian menyipitkan matanya dan segera berkata bahwa Xiao Qi sangat baik. Xiao Wutian telah menerimanya sebagai muridnya, tapi pada saat ini bagaimana Tuan bisa mengetahui nama istri dari bocah tersebut? Xiao Yan pun seketika tertegun setelah mendengar pertanyaan dari Xiao Wutian ini. Xiao Yan benar-benar sedikit gugup dan panik karena secara tidak sengaja telah membocorkan rahasianya. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaannya sebelum akhirnya Xiao Yan lanjut tertawa. Xiao Yan pun segera berkata bahwa itulah yang dikatakan oleh bocah tersebut. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun memutuskan untuk segera pergi. Xiao Yan pun segera berkata bahwa semuanya pada saat ini sudah selesai, oleh karena itu dirinya pada saat ini akan pergi terlebih dahulu. Setelah berbicara, Xiao Yan tanpa basa-basi segera menggoyangkan jubahnya dan sosok Xiao Yan segera melesat. Qiyun dan Liu Er juga pada saat ini segera mengikuti Xiao Yan meninggalkan Xiao Wutian dan yang lainnya yang pada saat ini kembali berterima kasih. Sementara itu begitu Xiao Yan sampai di bahtera pada saat ini Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Qiyun dan Liu Er juga pada saat ini mengerutkan kening dan sedikit mengetahui permasalahan dari Xiao Yan. Pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah terjadi sesuatu. Xiao Yan pada saat ini merasa sangat cemas sebelum akhirnya segera berkata dengan suara yang dalam bahwa istrinya semuanya telah pergi. Mendengar hal tersebut baik Qiyun dan Liu Er pada saat ini sama-sama terkejut. Qiyun pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah saudara ke-9 memiliki petunjuk dan apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh saudara ke-9. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan segera menatap ke arah keduanya. Setelah itu Xiao Yan mengangkat wajahnya dan ada lingkaran cahaya di mata Xiao Yan yang sangat terang. Amarah yang kuat pada saat ini membara di mata Xiao Yan dan Xiao Yan segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus pergi ke alam Dewa Darah terlebih dahulu untuk menjemput Tobrut simpanannya yang ada di sana.